Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ners Dalil Rahman, MCAP SPKMB dengan NIDN 0011018804. Saya berada pada home base keperawatan S1. Mata kuliah yang diampu itu adalah keperawatan gawat darurat dengan kode mata kuliah KEP 61117. Bobot SKS pada mata kuliah ini adalah 4 SKS yang terdiri dari 3 SKS teori dan 1 SKS praktikum. Mata kuliah ini itu diberikan pada mahasiswa semester 5. Mata kuliah keperawatan gawat darurat merupakan mata kuliah yang membahas tentang konsep dan perencanaan asuhan keperawatan yang etis, legal, dan peka budaya pada kalian yang mempunyai masalah aktual dan risiko yang terjadi secara mendadak atau tidak dapat diperkirakan dan tanpa atau disertai dengan kondisi lingkungan yang tidak dapat dikendalikan serta kondisi kalian yang mengancam kehidupan. Mata kuliah ini dilaksanakan berbasis case-based learning. Perencanaan asuhan keperawatan itu dikembangkan sedemikian rupa sehingga diharapkan mampu mencegah atau mengurangi kematian atau kecacatan yang mungkin terjadi. Adapun capaian pembelajaran lulusan pada mata kuliah ini ada 3. Yang pertama, mampu mengembangkan keahlian profesional melalui pembelajaran seumur hidup. Kemudian yang kedua, mampu melakukan asuhan keperawatan sebagai upaya peningkatan kualitas asuhan keperawatan dalam tatanan klinik maupun komunitas. Kemudian yang ketiga, mampu melaksanakan edukasi dengan keterampilan komunikasi, menggunakan berbagai bahasa dalam asuhan keperawatan, dan menggunakan informasi ilmiah. Kemudian untuk capaian pembelajaran mata kuliah, capaian mata kuliah yang pertama adalah menjelaskan filosofi, konsep holistik, dan proses keperawatan kegawat daruratan. Kemudian yang kedua, menerapkan proses keperawatan pada pasien di area keperawatan gawat darurat. Yang ketiga, menerapkan pengelolaan asuhan keperawatan dengan kasus kegawat daruratan, mencakup intervensi kolaborasi dan juga intervensi mandiri. Kemudian yang keempat, memodifikasi simulasi pendidikan kesehatan, kasus kegawatan, kedaruratan, dan kegawat daruratan. Kemudian yang kelima, mampu menelaah penelitian terkini terkait pengelolaan ataupun terkait dengan asuhan keperawatan. Kemudian yang keenam, mampu menerapkan manajemen kasus secara komprehensif pada pasien yang mengalami kegawatan, kedaruratan, dan kegawat daruratan, serta gangguan berbagai sistem, terutama pada kasus 10 besar yang ada di rumah sakit. Kemudian yang ketujuh, mampu menerapkan fungsi advokasi dan komunikasi pada kasus kegawatan dan kedaruratan. Kemudian yang kedelapan, mampu menerapkan intervensi keperawatan pada kegawat daruratan sesuai dengan standar yang berlaku. Adapun bentuk dan bobot asesmen pada mata kuliah ini terdiri dari tugas individu itu sebanyak 10%, tugas kelompok 30%, praktikum 30%, ujian tengah semester 20%, ujian akhir semester 10%. Adapun topik bahasan yang dibahas dalam mata kuliah ini, yang pertama adalah proses keperawatan gawat darurat, terdiri dari triase, early warning system, serta sistem penanggulangan gawat darurat terpadu. Kemudian yang kedua, pengkajian dan stabilisasi pasien trauma. Yang ketiga, isu dasar keperawatan gawat darurat, terdiri dari isu legal, etik, dan pasien safety. Kemudian yang keempat, asuhan keperawatan sistem respirasi, terdiri dari asma, efusi pleura, dan pneumonia. Kemudian yang kelima, asuhan keperawatan sistem kardiovaskuler yang terdiri dari ACS, gagal jantung, dan kardiak pulmonari edema. Yang keenam, aspek kegawat daruratan shock yang terdiri dari shock kardiogenik, hipovolemik, distributif, dan obstruktif. Kemudian asuhan keperawatan kegawat daruratan sistem neurologi yang terdiri dari kasus stroke dan kasus meningitis. Kemudian yang kedelapan, asuhan keperawatan kegawat daruratan metabolik yang terdiri dari hipoglikemia, hiperosmolar, hiperglikemia non-ketosis, kemudian ketoasidosis diabetikum. Kemudian yang ke-9 terdiri dari trauma kepala, leher, dan tulang belakang. Kemudian ke-10 trauma dada dan abdomen.
ke-11 trauma muskuloskeletal dan luka bakar, ke-12 kegawat daruratan psikiatri dan penyalahgunaan dan pengabaian, kemudian ke-13 kegawat daruratan obstetrik dan ginekologi. Berikut adalah video pembelajaran yang dilakukan pada mahasiswa dengan proses pembelajaran dia, yaitu delivery, interaction, dan assessment. Silakan menyaksikan. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang semuanya. Hari ini kita akan melakukan praktikum dengan topik bantuan hidup dasar. Nah, praktikum ini dalam rangka mencapai capaian mata kuliah ke-8 keperawatan gawat darurat, mata kuliah kita, yaitu melakukan intervensi keperawatan pada kondisi gawat darurat sesuai dengan standar. Ya, ini akan kita lakukan. Sebelum kita memulai, kita akan berdoa terlebih dahulu, ya sesuai dengan kepercayaan dan agama kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Baik, sebelumnya kalian sudah pernah mendengar istilah bantuan hidup dasar? Sudah, ya. Jadi bantuan hidup dasar ini kita memberikan bantuan pada korban ataupun pasien yang mengalami henti napas dan henti jantung. Untuk sequel CPR sendiri itu kita bagi menjadi DRSCAB. Itu adalah metode lebih gampang untuk menghafalnya. D itu adalah danger, berarti kita melakukan aman diri, aman korban, kemudian aman lingkungan sekitar. Kemudian R-nya respon, berarti kita akan mengecek respon korban. Kemudian S itu adalah should call for help, berarti kita meminta bantuan, ya. Kemudian C-nya apa? Circulation. Kemudian A-nya airway. Kemudian B-nya adalah breathing. Oke, sekarang Bapak akan simulasikan sambil memberikan penjelasan kepada kalian. Nanti kalau ada yang kurang jelas, kalian boleh langsung bertanya, ya, terkait dengan materi yang akan Bapak sampaikan. Oke, kita mulai. Yang pertama itu sequence-nya adalah danger. Berarti danger kita aman diri. Aman diri, kalau kalian punya APD, contoh kita punya handscoon, maka kita pasang handscoon dulu. Ya, kalau ada masker, pasang masker. Tapi kadangkala di lapangan itu ini tidak tersedia. Yang paling penting kalau tidak tersedia berarti kalian harus menghindari cairan tubuh pasien, ya, seperti darah, kemudian urin dan sebagainya, ya, karena itu dapat menularkan penyakit. Kemudian aman korban. Nah, aman korban yang kita maksud di sini adalah kita meletakkan korban yang aman. Kalau kalian ketemunya korbannya tengah jalan, berarti harus dipinggirkan dulu, ya, sebelum kita memberikan bantuan. Tapi kalau misalnya di rumah sakit, dia di tempat tidur, harus diletakkan di tempat yang datar dan di bawahnya itu harus keras. Kenapa harus keras? Supaya tidak terjadi komplikasi, yaitu fraktur koste. Ya. Kemudian aman lingkungan. Aman lingkungan ini kita pastikan bahwa lingkungan di sekitar korban itu aman. Misalnya kalau kerumunan massanya banyak, kita sampaikan, Bapak Ibu, saya adalah petugas kesehatan. Saya akan memberikan bantuan pada korban ini, tolong menjauh. Ya. Nah, setelah kita melakukan danger, baru kita cek respon. Respon itu ada AFU, A alert. Nah, alert apa? Kita lihat korbannya buka mata dengan spontan atau tidak. Kalau dia buka mata dengan spontan, berarti korbannya sadar, tidak usah kita berikan bantuan. Tapi kalau tidak buka mata dengan spontan, baru kita lakukan verbal. Verbal itu panggil. Bagaimana cara manggil? Gini caranya. Pak, bangun Pak. Seperti kalian membangunkan orang yang sedang tidur dalam. Kalau dia tidak ada cedera servikal, ya, tandanya apa? Tidak ada luka, tidak ada jejas, maka boleh diguncangkan. Caranya gini, Pak, bangun. Bangun Pak, atau Ibu, bangun Bu. Ya. Kalau dia tidak bangun, berarti kita berikan rangsangan nyeri. Nah, rangsangan nyeri boleh di mana? Boleh kita berikan di sternum, di sini, ya. Gini caranya. Pak, bangun Pak. Atau di supraorbita juga boleh. Pak, bangun, ya. Atau boleh juga di bantalan kuku, di sini juga boleh. Pencet, minta pasiennya untuk bangun. Kalau seandainya korbannya ini tidak bangun, kita simpulkan dia unresponsive, berarti dia tidak berespon.
Kalau tidak berespon, sekuel berikutnya adalah S, should call for help. Panggil bantuan. Ya, kalau di jalan spesifikan, misalnya, Ibu yang jilbab coklat, tolong panggil ambulan untuk datang ke sini karena ada korban yang membutuhkan resusitasi jantung paru. Ya, itu kalau di lapangan. Kalau di rumah sakit, berarti aktifkan code blue. Misalnya gini, code blue, code blue, code blue. Ada pasien membutuhkan resusitasi jantung paru di FCAP lantai 3 labor KGD. Ya, harus jelas tempatnya di mana. Nah, kalau misalnya sudah kita panggil bantuan, baru kita masuk ke C. Ya, C apa? Circulation. Nah, cek nadi. Nah, pada algoritma terbaru, nadi dan nafas itu kita cek secara bersamaan. Kalau dulu itu kan kita cek nadi dan nafas, mungkin nafas itu kita cek look, listen, and feel ya. Kita lihat pergerakan dada, rasakan hembus nafas dan dengarkan. Tapi sekarang untuk regulasi COVID ya, ceknya seperti ini. Nadi, nafas. Nafasnya cukup dilihat saja. Ya, berarti tidak usah dirasakan ya. Nah, nadi, cara cepat untuk mengecek nadi. Ini trakea ya. Cara cepatnya 2 jari dari trakea putar. Jadi cek nadi 2 jari putar ke sini. Ya, jangan sampai cek nadi gini ya. Kenapa? Kalau seperti ini kalian mengecek nadi, itu seperti kita mau mencekik pasien, kurang etis. Jadi cek nadi yang terdekat dengan kita. Berapa lama kita boleh ngecek nadi? Berapa? 10 detik. Ya, nadi boleh dicek 10 detik. Kalau 10 detik tidak teraba, dianggap tidak ada nadi. Jadi cara ngeceknya gini. Cek nadi, lihat nafas. Kalau nadi tidak ada, berarti kita berikan kompresi. Kompresi kita berikan 30 kali untuk di siklus awal. Posisinya, posisi kita memberikan kompresi itu adalah di setengah sternum bagian bawah. Jadi kalau ini sternum, kalau laki-laki dewasa itu puting susunya itu ada setengah sternum. Ini berarti di sini. Ya, posisinya di sini. Ini posisi tangan. Posisikan tangan kalian yang dominan di bawah, baru yang tidak dominan di atas. Kemudian posisi kaki sejajar dengan bahu. Kecepatan kita melakukan CPR itu adalah 100 sampai 120 kali per menit. Kita lakukan selama 2 menit. Ya. Kemudian kedalamannya 5 sampai 6 cm ya. Jangan lupa recoilnya bagus. Ya, apa itu recoil? Jadi pada saat kita kompresi ini kan akan kembali ke atas, ya. Ini kembali ke atas. Nah, recoil ini tujuannya apa? Supaya nanti pada saat kita kompresi berikutnya, itu darah sudah terisi kembali di jantung. Jadi dia putar lagi, balik lagi. Darah baliknya itu lebih baik. Ya. Oke, sekarang Bapak akan simulasikan untuk melakukan kompresi. Mungkin kalau ada pertanyaan juga boleh langsung ya. Kompresi ini kalau bantuan untuk dewasa itu 2 penolong atau 1 penolong itu 30/2. Ya. Sekarang kita akan simulasikan. Ini ada simulator. Simulator ini akan memberikan guideline. Ini iramanya ya. Kecepatannya udah ditentukan. Kemudian ininya juga sudah ada. 5 sampai 6 ini udah ada indikator. Jadi kalau lebih dia akan memberikan konfirmasi, kalau kurang juga konfirmasi. Nah, ini contohnya. Nah, kalau lebih dia seperti itu, ya. Jadi hitungannya kalau tidak ada ini, kalau kalian manual misalnya di lapangan, itu seperti ini hitungannya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 3. Nah, kalau yang ketiga berarti sudah 30. 1 sampai 9, 1, kemudian 1 sampai 9, 2, 1 sampai 9, 3. Ya. Nah, kalau sudah kita kompresi, kita lanjut berikutnya. Apa tadi? A, RW. Ya, RW kita buka jalan nafas. Buka jalan nafas, pastikan pasien punya
cedera servikal atau tidak. Kalau dia punya cedera servikal, jangan coba-coba melakukan head flexion lift. Lakukan jaw thrust. Ya. Sekarang kita anggap dia tidak ada cedera servikal. Nah, caranya seperti apa? Head. Ini dia head. Ya. Head tilt. Ini diekstensikan. Ini terbuka. Ini chin. Ya. Chin, tarik ke sini. Lihat ada sumbatan atau tidak. Kalau seandainya ada sumbatan, bagaimana teknik kita? Kita keluarkan sumbatannya. Nah, caranya gimana? Seperti ini. Ya. Kalau teknik pertama itu namanya cross finger. Kalian balut tangan kalian seperti ini. Kemudian masukkan ke dalam, keluarkan sumbatan. Tapi ini beresiko. Resikonya apa? Kalau pasiennya bangun, bisa tergigit. Nah, cara yang lebih aman itu lakukan dengan cross finger. Ya. Tangan tengah dililit dengan kasar. Nah, caranya gini. Gigi bawah telunjuk, gigi atas jempol, kemudian masukkan tangan tengah ke bawah. Nah, keluarkan ya sampai dia keluar sumbatannya. Oke, kalau misalnya sudah dikeluarkan, airway sudah terbuka ya, baru kita berikan nafas. Berapa kali kita berikan nafas? 2 kali. Nah, sekarang ini dianjurkan kita itu menggunakan BVM. Tapi kalau di lapangan nanti, misalnya kalian ketemu korban tidak ada BVM, maka boleh hand CPR only, ya, tanpa menggunakan BVM. Nah, caranya gimana BVM? Ini, ingat, ini ada BVM itu kenapa dibilang BVM? Ya, BVM itu back valve mask. Ini backnya, di sini ada valve, ini ada mask. Mask jangan sampai terbalik ya. Ini ada mulut, ini hidung. Jangan sampai dibalik, dia bisa berputar. Oke, nah caranya gini. Ini sungkupkan di mulut dan hidung. Ini kita teknik gunakan easy clamp, ini C. Kemudian E-nya di sini ya. Sini E, ini C. Ekstensikan, kasih dia. 2 kali pernafasan. Oke. Setelah 2 kali, ini baru kita katakan dia 1 siklus. Sekarang kita masuk ke siklus berikutnya. Ya, siklus berikutnya itu kita sampaikan dia menjadi 5 siklus. Ya, kita anggap 5 siklus itu adalah 2 menit. Tapi kalau misalnya kalian menggunakan mesin ini, ya, itu dia udah otomatis. Ya, 5 siklus itu udah otomatis dia akan berhenti sendiri. Oke, kita lanjut 5 siklus ya. Sebagai contoh, saya contohkan 1 siklus. 1, 2, 3, 4, 8, 9, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 3. Satu, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 2, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 3.
Oke. Setelah 5 siklus, ini kan sudah 5 ya. Yang kita lakukan adalah kita evaluasi kembali. Kalau di algoritma AHA itu dia tidak katakan 5 siklus. Yang dia katakan itu adalah 2 menit. Kita evaluasi kembali. Apa yang kita evaluasi? Kita evaluasi nadi dan nafas bersamaan. Langkahnya apa? Kalau nadi tidak ada, nafas tidak ada, lanjut kembali 2 menit. 30 kompresi, 2 pernafasan. Tapi kalau misalnya nadi ada, nafas tidak ada, yang kita lakukan adalah berikan rescue breathing. Ya. Rescue breathing berapa? 10 sampai 12 kali dalam 1 menit. Paling gampang ambil aja 10 kali dalam 1 menit, lakukan 2 menit. Sehingga dalam 2 menit itu kita berikan 20 kali pernafasan. Nah, berarti kalau 20 kali pernafasan, 1 pernafasan per 6 detik. Nah, begini caranya, cara menghitungnya. 1, 2, 3, 4, 5, 2. 1, 2, 3, 4, 5, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 20. Berarti kalau udah sampai hitungan ke-20, udah sampai 20 ya. Jadi kita anggap itu dalam 2 menit. Nah, setelah 2 menit, yang kita lakukan apa? Evaluasi kembali. Evaluasi kembali apa tadi? Nadi, nafas. Nadi kita raba, nafas kita lihat ya. Kalau misalnya nadi ada, nafas ada, yang kita lakukan adalah posisikan pasien pada recovery position. Bagaimana caranya? Ini kita balikkan ke arah kita ya, paling gampang. Nah, caranya gini. Kalau ini pantom ya. Nah, ini boleh nanti seperti ini. Kemudian tangan yang di sini itu ke pipi. Ya, pipi korban. Ini. Kemudian kakinya kita tekuk 1. Nah, setelah itu baru kita miringkan dia. Ya, tujuannya apa? Supaya nanti kalau seandainya ada darah atau ada apapun, itu akan mengalir. Ya, itu tujuannya kalau kita melakukan recovery position. Pertanyaannya, kapan kita akan berhenti CPR? Karena tidak mungkin ini terus-terusan ke CPR. Bapak saja 1 kali 2 menit itu udah ngos-ngosan ya. Apalagi dilakukan terus-menerus. Nah, kapan kita berhenti? CPR itu boleh kita hentikan. Kapan? 1, penolongnya kelelahan. Kapan kita boleh mengatakan kelelahan? Apabila kalian sudah menolong pasien ini selama 30 menit. Jadi baru 2 menit nggak boleh lelah dulu. Ya, tenaga kesehatan itu harus fighting ya dalam menolong korban. Kemudian yang kedua, kita boleh berhenti CPR itu apabila nadi, nafas ada. Yang ketiga, apabila ada tanda-tanda kematian yang irreversible. Irreversible itu maksud apa? Tidak akan kembali lagi dia. Apa itu tandanya? Adanya lebam mayat, adanya kaku mayat. Lebam mayat itu apa? Di bagian bawah ini darahnya itu sudah menggumpal. Ya, seperti lebam. Nah, itu tanda orang yang sudah meninggal. Ya, itu boleh kita berhenti. Kemudian yang terakhir, itu kita sebut dengan do not attempt resuscitation. Berarti keluarga tidak mengizinkan kita untuk melakukan resusitasi. Itu tidak boleh kita lakukan. Ya, ini terutama kondisinya di rumah sakit. Oke, mungkin itu ya sequels yang kita gunakan untuk melakukan bantuan hidup dasar. Kalau ada pertanyaan, saya persilakan. Pak, izin bertanya, Pak? Ya, silakan. Pak, bagaimana kalau dengan pasien yang memiliki patah tulang rusuk atau ketika kita melakukan CPR justru terjadi patah tulang, apakah kita lanjutkan CPR-nya atau gimana, Pak? Oke, baik. Pertanyaan sangat bagus ya, Pigo. Jadi kalau nanti ketemu korban ataupun pasien mengalami fraktur koste, patah tulang rusuk, apakah boleh kita lakukan CPR? Jawabannya adalah boleh. Jangan sampai tidak ditolong. Kenapa? Kalau fraktur koste, itu bisa kita perbaiki nanti di OK, di kamar operasi. Tapi kalau misalnya pasien meninggal,
itu tidak bisa kita perbaiki lagi. Jadi tetap dilanjutkan pertolongan. Ya, silakan. Kalau ada lagi yang mau bertanya? Izin bertanya Pak, Iya, silakan. berapa kedalaman saat kita melakukan CPR tersebut Pak? Oke, pertanyaan sangat bagus ya. Berapa kedalaman kita melakukan CPR? Nah, kedalaman kita melakukan CPR itu adalah 5-6 cm. Kenapa 5-6 cm? Karena kita menganggap jarak antara dinding dada ke jantung itu sekitar 5 cm. Jadi kita lebihkan ya 5-6. Kalau udah 5 tuh udah sampai di jantung. Ya, karena prinsip BHD ini kita melakukan pijat jantung. Ya, kira-kira seperti itu. Oke, baik. Itu tadi simulasi kita melakukan CPR atau bantuan hidup dasar. Sebelum kita mengakhiri praktikum pada hari ini, Bapak akan melakukan evaluasi terkait dengan pemahaman kalian ya terhadap materi yang kita pelajari tadi. Siapa yang bisa jawab nanti langsung jawab saja. Pertama, Bapak ingin tahu berapa kecepatan kita melakukan CPR? Siapa yang mau jawab? Oke, ya silakan. Kecepatan melakukan CPR itu adalah 100 sampai 120 kali per menit. Oke, baik, bagus ya, nomornya benar. Kemudian, kalau kita ngecek nadi, berapa lama boleh kita melakukan pengecekan nadi? Berapa lama? Ya, silakan. 10 detik. Oke, benar. Berapa? 10 detik. Terakhir, kapan kita berhenti melakukan CPR? Oh ya, silakan. Juga Pak. Jadi untuk kapan kita berhenti melakukan CPR itu ada 4. Yang pertama, saat penolong itu kelelahan Pak. Setelah melakukan CPR selama 30 menit dan penolong kelelahan itu boleh dihentikan CPR-nya. Yang kedua, saat pasien itu atau korban sudah muncul nadi dan nafasnya. Oke, baik. Yang ketiga itu ditemukan tanda-tanda kematian pada korban. Contohnya lebam mayat, kaku mayat, dan rigor mortis. Oke. Dan yang keempat itu korban atau pasien dengan DNR atau do not attempt resuscitation. Jadi dia tidak dilakukan CPR. Oke, benar sekali. Baik, kalau dari evaluasi tadi, nampaknya kalian sudah paham ya bagaimana kita melakukan CPR. Mungkin itu saja praktikum kita pada hari ini. Salah dan janggal saya mohon maaf. Saya tutup dengan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.